kami dari kelompok 9 mata kuliah alat industri kimia. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang alat penyimpanan yaitu bin. So, let's check it out. Sebelum kita mengenal jauh tentang bin, mari kita ketahui dulu apa itu bin. Kalian tahu nggak sih apa itu bin? Jadi, bin itu adalah sebuah wadah atau tempat penyimpanan yang digunakan untuk menampung material dalam jumlah yang besar. Dalam konteks industri, bin biasanya berbentuk silinder atau persegi dan digunakan untuk menyimpan material curah seperti biji-bijian, pupuk, pelet, atau bahan kimia sebelum diproses lebih lanjut. Nah, setelah kita tahu apa itu bin, mari kita lihat bagaimana sketsa atau ilustrasi dari bin tersebut. Nah guys, setelah kita tahu sketsa tentang bin, saatnya kita cari tahu nih bagaimana sih prinsip kerja bin itu. Let's check it out. Jadi, bin di industri bekerja dengan prinsip menyimpan bahan curah seperti biji-bijian, bubuk, atau butiran, lalu mengeluarkannya kembali dengan bantuan gravitasi. Jadi, bahan akan turun sendiri ke bawah saat katup dibuka. Nah, bin ini juga berfungsi untuk menyimpan sementara bahan sebelum proses, mengatur aliran bahan supaya tidak terlalu cepat atau juga tersumbat, terus juga menjaga kualitas bahan dari kelembapan ataupun kotoran. Kita lagi mikirin apa, Jus? Sebenarnya aku masih bingung nih, apa sih bedanya bin sama hopper? Karena kan dia kalau dilihat dari internet kayak satu kesatuan. Kamu tahu nggak? Oh, itu mah beda, Jess. Coba kamu tonton dulu video ini. Jadi, banyak orang masih bingung apa sih sebenarnya bin itu, dan juga ada yang mikir bin sama hopper itu sama nggak sih? Jadi, kalau kita ngomongin tentang bin, itu sebenarnya adalah struktur penyimpanan yang bentuknya tinggi dan juga vertikal. Nah, bin ini biasanya dipakai untuk menyimpan material curah dalam jumlah besar. Tapi, bin itu nggak berdiri sendiri. Dia biasanya terhubung dengan bagian bawah yang namanya hopper. Hopper ini fungsinya sebagai outlet atau jalur keluarnya material. Jadi, gampangnya, hopper itu kayak corong di bagian bawah, sedangkan bin adalah ruang penyimpanannya. Sekarang kita masuk ke klasifikasi bin berdasarkan pola alirannya. Secara umum, ada dua jenis aliran utama, yaitu aliran massa dan aliran corong. Pertama, aliran massa atau mass flow. Pada pola ini, semua material bergerak setiap kali dikeluarkan. Alirannya menyusuri dinding hopper sehingga pergerakan material lebih merata. Jenis aliran ini dianggap lebih ideal karena alirannya lancar dan tidak mudah terjadi segregasi dan cocok untuk digunakan untuk berbagai macam material. Contohnya seperti biji-bijian, semen, dan juga bahan kimia yang berbentuk bubuk seperti bubuk aluminium. Kemudian, untuk aliran corong atau funnel flow, material hanya mengalir di bagian tengah, sedangkan sisi-sisinya tetap diam. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah, seperti segregasi, penyumbatan aliran, bahkan terbentuknya pipa aliran di tengah material. Adapun jenis material yang cocok digunakan untuk jenis bin aliran ini yaitu adalah kerikil dan juga pasir kering. Jadi, pemilihan pola aliran yang akan digunakan pada bin sangat penting agar proses penyimpanan dan juga pengeluaran material akan berjalan lancar dan juga sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah kita tahu bagaimana karakteristik dan juga klasifikasi dari alat penyimpanan bin, sekarang kita cari tahu bagaimana sih penggunaan alat penyimpanan bin ini. Sekarang kita lihat beberapa contoh penggunaan alat penyimpanan bin. Yang pertama, ada kernel storage bin. Nah, bin ini digunakan sebagai tangki penyimpanan sementara kernel hasil produksi di stasiun NAT and kernel pada pabrik kelapa sawit. Bin ini digunakan untuk menjaga alur proses produksi agar tetap lancar. Kemudian ada storage bin for ore, digunakan untuk menyimpan biji hasil penambangan sebelum diproses lebih lanjut di pabrik pengolahan. Kemudian ada storage bin for limestone, digunakan untuk menyimpan batu kapur sebagai bahan baku penting dalam industri baja maupun semen. Nah, setelah kita mengetahui tentang aplikasi penggunaannya tadi, mari kita mencari tahu tentang dasar atau faktor yang menentukan dalam pemilihan alat bin ini. Kemudian, aplikasi penggunaannya di bidang industri. Mari kita simak videonya. Kalau kita mau pilih bin atau tempat penyimpanan bahan, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Jenis bahan misalnya bubuk, butiran, atau bahan yang gampang menggumpal. Kapasitas bin juga harus pas dengan kebutuhan produksi. Lalu material bin, stainless steel biasa dipakai di pangan dan farmasi, sedangkan carbon steel atau plastik food grade dipakai di industri lain. Desain bin biasanya kerucut supaya alirannya lancar dan kadang perlu ditutup rapat atau dikontrol suhu kalau bahannya sensitif. Jangan lupa juga sistem pengeluaran, kebersihan, serta biaya perawatan. Nah, gimana penerapannya di industri? Di industri kimia, bin dipakai untuk menyimpan serbuk kimia atau resin plastik. Di pangan dan minuman, dipakai untuk tepung, gula, susu bubuk, sampai biji-bijian. Di farmasi, bin dipakai untuk bahan aktif atau granul tablet, biasanya dari stainless steel khusus. Di tambang dan mineral, bin menyimpan biji atau batu bara sebelum proses berikutnya. Industri semen juga pakai bin untuk kapur, halus, klinker, dan gipsum. Di energi dan biomasa,
bin menyimpan pelet, biomasa, serbuk kayu, atau TKKS. Dan di industri pupuk, bin menyimpan urea, NPK, dan ZA agar aliran ke pengawasan tetap lancar. Jadi, pemilihan bin itu bukan hanya soal wadah, tetapi juga menentukan kelancaran proses di berbagai industri. Nah guys, setelah kita tahu bagaimana pengaplikasian bin ini di industri, saatnya kita cari tahu hal-hal penting dan umum dalam pengaplikasian bin ini. Ayo, let's go! Jadi sebelum kita melakukan perancangan dan pengaplikasian bin, ada beberapa hal yang harus kita tahu, yaitu rules of thumbs bin atau cara main dari bin. Nah, yang pertama, sudut kemiringan dinding minimal 60 derajat supaya bahan itu bisa mengalir lancar dan tidak menggumpal di dinding. Yang kedua, gunakan bahan dinding yang licin seperti baja halus atau dilapisi pelapis anti lengket agar material itu tidak menempel. Yang ketiga, pastikan outlet cukup lebar, umumnya minimal 3 ukuran partikel terbesar supaya tidak mudah tersumbat. Yang keempat, sediakan alat bantu aliran, vibrator atau aerator dipasang jika bahan cenderung lengket atau menggumpal. Yang kelima, volume disesuaikan dengan kebutuhan proses. Kapasitas bin sebaiknya bisa menampung minimal 30 menit sampai 1 jam kebutuhan proses sebagai buffer. Yang keenam, gunakan katup atau feeder yang bisa diatur agar laju keluaran bisa dikontrol sesuai proses berikutnya. Yang ketujuh, perhatikan ventilasi. Jika bahan menghasilkan debu, pasang filter atau dust collector agar area kerja tetap aman. Nah, dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bin merupakan salah satu alat penting dalam industri. Nah, di selanjutnya kita akan membahas contoh perancangan perhitungan bin. Yuk kita simak videonya. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bin merupakan alat penting dalam industri dan dirancang dengan 10 langkah utama. Pertama, memahami jenis aliran material yang disimpan. Kemudian, menentukan kebutuhan penyimpanan seperti kapasitas, frekuensi pembuangan, dan juga kondisi operasi. Persyaratan teknis seperti suhu, tekanan, dan material konstruksi juga harus diperhatikan, termasuk potensi masalah aliran seperti breezing, rotoring, dan juga flooding. Selanjutnya, sifat aliran padatan diuji di laboratorium, misalnya kohesi, sudut gesekan, dan permeabilitas untuk menghitung ukuran bin secara kasar. Setelah itu, menentukan pola aliran apakah funnel flow atau mass flow, kemudian disesuaikan dengan geometri hopper. Tahap berikutnya adalah mengembangkan desain bin secara menyeluruh, meliputi feeder, gas kolektor, level detektor, hingga proteksi ledakan. Pemilihan material konstruksi juga penting agar bin tahan aus, korosi, dan tetap efisien secara biaya. Sebagai contoh, pada studi kasus di PT Continental Grain Co., bin di kedalaman 5 meter mempunyai tekanan vertikal statis mencapai 27,5 kPa, sedangkan tekanan lateral hanya 12,4 kPa. Perhitungan ini menggunakan persamaan Jensen untuk memodelkan distribusi tekanan dan tegangan geser pada dinding. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar beban ditahan oleh gesekan pada dinding, bukan diteruskan sepenuhnya ke dasar. Distribusi beban yang tidak linear inilah yang harus diperhitungkan agar desain bin aman dan tidak mengalami kegagalan struktural. Dengan mengikuti ke-10 langkah tersebut, bin dapat berfungsi secara optimal, aman, dan mendukung proses industri dengan lebih efisien. Nah, setelah mendengarkan penjelasan bin, dapat kita simpulkan bahwa bin merupakan wadah penyimpanan material curah seperti bubuk, biji-bijian, pelet, maupun bahan kimia yang banyak digunakan di berbagai industri sebagai penampung sekaligus pengatur aliran material sebelum diproses lebih lanjut. Desainnya dapat berupa dasar datar atau hopper, di mana hopper memanfaatkan gravitasi agar material mengalir lebih lancar, sedangkan bin datar biasanya memerlukan alat tambahan. Berdasarkan aliran material, terdapat 2 jenis utama, yaitu mass flow yang lebih ideal karena seluruh material bergerak serentak, serta funnel flow yang hanya mengalir di bagian tengah sehingga berpotensi menimbulkan segregasi atau penyumbatan. Dalam pemilihan dan perancangannya, bin harus mempertimbangkan jenis material, kapasitas, bentuk geometri, sistem pengeluaran, kondisi operasi, hingga aspek keamanan dan kebersihan. Dengan desain yang tepat, bin mampu menjaga kelancaran aliran material, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta menjamin kualitas produk di berbagai sektor industri. Nah, gimana penjelasannya teman-teman? Seru dan bermanfaat bukan? Sekian dari kelompok kami. Thanks for watching. Bye-bye!